Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Elfirza. Saya akan menjelaskan 5 organisasi nasional Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI didirikan pada tahun 1905 yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan fokus pada peningkatan ekonomi kaum pribumi selalu koperasi. SI kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memiliki basis massa yang luas, terutama di kalangan pedagangan dan rakyat jelata. SI menjadi salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam pergerakan nasional. Yang kedua ialah Indesce Partij, dibentuk pada tahun 1912 yang dipimpin oleh Tirto Adi Suryo. Organisasi berhaluan nasionalis dan radikal. Mereka menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung dan mengkritik kebijakan kolonial secara terbuka. IP memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Indesce Partij memainkan peran penting, meskipun pada akhirnya terbatas dalam gerakan nasional Indonesia. Meskipun pendekatan bertahapnya pada akhirnya terbukti kurang berhasil daripada strategi yang lebih radikal dari partai lain, ia mewakili tahap penting dalam evolusi pemikiran politik Indonesia dan perjuangan kemerdekaan. Keberadaannya menyoroti berbagai pendekatan yang dilakukan oleh orang Indonesia dalam mengejar penentuan nasib sendiri. Mempelajari IP memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas gerakan kemerdekaan Indonesia dan berbagai sudut pandang politik yang ada di dalamnya. Yang ketiga ialah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya yang bersifat keagamaan atau kedaerahan, Budi Utomo memiliki visi yang lebih luas, yaitu memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Meskipun awalnya tidak secara eksplisit menuntut kemerdekaan, organisasi ini memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme di Indonesia dan menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan tonggak bersejarah dalam sejarah Indonesia sebagai organisasi modern pertama yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Budi Utomo berhasil membangkitkan kesadaran nasionalisme dan meletakkan dasar-dasar bagi pergerakan nasional yang lebih besar. Meskipun pendekatannya mungkin tampak moderat dibandingkan dengan gerakan-gerakan selanjutnya, peran Budi Utomo dalam membangun kesadaran nasional dan mendorong perkembangan organisasi-organisasi nasionalis lainnya tidak dapat diabaikan. Hari lahir Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia. Yang keempat adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pendidikan dan kebudayaan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis, nasionalis, dan berorientasi pada perkembangan karakter. Taman Siswa didirikan berdasarkan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Tuturi Handayani atau dari belakang memberikan dukungan, Ing Madiam Bangun Karso atau di tengah membangkitkan semangat, dan Ing Ngarso Sung Tuba atau di depan memberi teladan. Filsafat ini menekankan pentingnya pendidikan yang demokratis, memberdayakan, dan berpusat pada anak. Taman Siswa juga mengedepankan nasionalisme Indonesia, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan budaya Indonesia pada peserta didik. Taman Siswa bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Taman Siswa menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme pada para siswanya, membentuk generasi penerus bangsa yang siap membangun Indonesia merdeka. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, Taman Siswa juga menghadapi berbagai tantangan di era modern.
Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial budaya menjadi kunci keberlangsungan Taman Siswa. Keberhasilan Taman Siswa dalam menghadapi tantangan tersebut akan menentukan kelanjutan warisannya dalam membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas. Yang kelima adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama atau NU. Berbeda dengan NU yang menekankan tradisi dan tarekat, Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan yang lebih modernis dan reformis dalam beragama. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan utama Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam yang benar, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperjuangkan kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Organisasi ini memiliki cita-cita untuk menciptakan masyarakat Islam yang adil, makmur, dan bermartabat, berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diinterpretasikan secara rasional dan modern. Organisasi ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni tanpa dikotori oleh praktik-praktik bid'ah atau khurafat. Muhammadiyah juga menolak paham-paham taklid buta dan menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran hukum Islam dalam konteks zaman modern. Muhammadiyah memiliki berbagai aktivitas dan program luas meliputi 1. Pendidikan. Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi dan lengkap, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah dikenal dengan kualitasnya yang baik dan terjangkau. Yang kedua, dakwah dan tablik. Muhammadiyah aktif melakukan dakwah dan tablik untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang benar dan menepis kesalahpahaman tentang Islam. Yang ketiga, kesehatan. Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Yang keempat, sosial dan kemasyarakatan. Muhammadiyah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial kepada kaum duafa. Yang kelima, ekonomi. Muhammadiyah juga aktif di dalam bidang ekonomi, membangun usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.